Seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sayyidatina Aisyah, kata baginda Nabi, atani Jibril alaihi salam, aku didatengin sama malaikat Jibril. Lalu Jibril bicara kepadaku, hadihi lailatun nisfi min Sya'ban, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Insyaallah luar biasa Nabi, malam nisfu Sya'ban didatengin malaikat Jibril. Kita besok malam nisfu Sya'ban didatengin siapa nih? Mudah-mudahan didatengin ampunan Allah. Walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kuota jatah ampunan kepada hamba-hambanya pada malam tersebut sejumlah helaian rambut yang ada pada domba-domba suku Kalb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawayna ta'allum wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair tigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Jumat yang penuh berkah ini kita kembali sama-sama dapat melanjutkan mudzakarah kita pada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tentunya hadis baginda Nabi ini memiliki peran kunci bagi kehidupan kita, karena semua sabdanya adalah petunjuk yang membawa kita kepada keselamatan, kebahagiaan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Jumat pertengahan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang mulia. Hanya saja banyak orang yang agak sedikit kurang tapi eru, kalau bahasa porisnya mah, sama bulan Sya'ban. Kenapa? Karena biasanya mereka hingar-bingar dengan bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah Syahrullahil Muharram. Kemudian juga sangat sambutan yang luar biasa untuk bulan Ramadan, karena bulan itu adalah satu-satunya bulan di mana kita diperintahkan berpuasa secara penuh, sehingga banyak sekali orang yang di bulan Sya'ban ini agak sedikit lalai. Dan ini dikuatkan oleh sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Sya'ban ini syahrun yaghfalu anhu katsirum minan nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak tapi dihiraukan oleh manusia. Nah, di bulan Sya'ban ini ada beberapa riwayat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kemuliaan bulan itu secara umum, ataupun ada malam tertentu yang juga memiliki keistimewaan.
terkait dengan keistimewaan bulan ini secara umum karena disebutkan bahwasanya Rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, kata baginda Nabi. Sedangkan Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Ya. Kemudian juga bulan Sya'ban ini mendapatkan keistimewaan tersendiri karena di bulan Sya'ban inilah apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perpindahan arah kiblat dari yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa kemudian berpindah arahnya atau berpindah kiblatnya ke Ka'bah Musyarrafah. Ini juga diperintahkan atau turun wahyunya dan turun izinnya di bulan Sya'ban. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini secara umum kemuliaan bulan Sya'ban. Lalu ada beberapa hadis yang terkait dengan hukum fiqih di mana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan sanadnya kepada Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan tasafa Sya'banu fala tasumu hatta Ramadan." Kalau Sya'ban sudah lewat setengahnya, maka janganlah kalian berpuasa sampai nanti bulan suci Ramadan. Maksudnya gimana? Nah, di sini para ulama membahas tentang makna hadis ini. Kita di dalam madhab Syafi'i, hukum puasa itu ada puasa wajib. Puasa wajib apa aja? Satu, puasa Ramadan. Wajib nih. Nggak boleh ditinggalin karena itu rukun Islam. Yang meninggalkannya dengan sengaja karena lalai, karena malas, namun masih tetap meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib, dia hanya mendapatkan dosa yang besar, minal kabair. Ninggalin puasa secara sengaja tanpa udzur termasuk dosa besar, ya. Tapi kalau dia ninggalin puasa Ramadan sekaligus dia menganggap puasa Ramadan tuh nggak wajib, maka kufur. Ya, dijelaskan oleh para ulama yakfuru jahiduhu karena ini termasuk al-asya al-ma'lum minad din bid-darurah. Karena ini termasuk sesuatu yang lumrah pengetahuannya di dalam ajaran agama. Sehingga orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dihukumi sebagai orang yang murtad. Tapi vonis kufur tersebut bukan wewenang kita. Ini adalah wewenang qadhi atau wewenang hakim dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati-hati dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama. Nah, kemudian ada puasa apa lagi yang wajib? Puasa qadha. Ibu-ibu yang biasanya punya banyak qadha puasa nih, ya, atau kaum hawa, karena mereka biasanya didatengin tamu bulanan. Ya, didatengin tamu bulanan. Kalau tamu bulanannya datangnya masih di bulan Ramadan, maka haram bagi dia melakukan ibadah puasa. Maksain puasa, nggak sah puasanya. Ya. Maka dari itu harus diqadha di luar bulan suci Ramadan. Kemudian ada lagi puasa yang hukumnya sunnah. Banyak nih. Ada yang sunnahnya diulang setahun sekali, seperti puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Ini ketemunya setahun sekali, cuma di tanggal 8 dan tanggal 9 Dzul Hijjah. Kemudian ada juga puasa apa? Ada juga puasa Ashr min Syawal, 10 hari Sit min Syawal, 6 hari puasa di bulan Syawal.
Kemudian puasa Asyura, puasa Tasu'a, itu berulangnya setahun sekali. Kita cuman ketemunya Tasu'a, Asyura ya adanya di bulan Muharram. 6 hari di bulan Syawal ya ntar adanya di bulan Syawal. Ada nggak puasa 6 hari di bulan Dzulqa'dah? Nggak ada. Ya, nanti hanya adanya di bulan Syawal. Ada juga puasa sunnah yang diulang sebulan sekali. Apa itu? Puasa Ayyamul Bid. Kapan? Nih sekarang nih mulainya. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ya. Atau puasa Ayyamus Sud. Apa puasa Ayyamus Sud? Puasa Ayyamus Sud itu adalah puasa di penghujung bulan. Tanggal 28, 29, 30. Itu puasa Ayyamus Sud atau 27, 28, 29. Kenapa disebut Ayyamul Bid? Disebut Ayyamul Bid karena di tanggal tersebut bulan terang. Disebut Ayyamus Sud karena di bulan tersebut nggak ada bulan, di tanggal tersebut nggak ada bulan, ya, hilang bulannya, mau nongol lagi bulan yang baru. Ada puasa yang sunnahnya diulang seminggu sekali. Seperti apa? Seperti puasa Senin dan Kamis. Taib. Ada puasa yang makruh, ya. Ada puasa yang hukumnya makruh. Apa hukum puasa yang hukumnya makruh? Puasa dahar. Apa itu puasa dahar? Puasa sepanjang hari, tiap hari puasa. Ini hukumnya makruh. Dulu seorang sahabat datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diizinkan untuk qiyamul lail setiap malam begadang dari isya sampai subuh, sholat enggak tidur, semalaman enggak tidur, dilarang sama Nabi. Ya udah kalau gitu ya Rasulullah, saya pengen puasa setiap hari, ya, setiap hari, juga dilarang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Nabi? Inna li badanika alaika haqqo. Fisik kamu, badan kamu juga punya hak untuk dipelihara, untuk dijaga, ya. Tapi sahabat ini Sayyidina Anas kalau nggak salah itu maksa, akhirnya diizinin sama Nabi. Cuma begitu usia senja nyesel. Coba dulu ana dengerin kata baginda Rasul. Mungkin di usia senja ini ana nggak terlalu loyo kayak sekarang, ya. Jadi makruh hukumnya puasa dahar. Ada puasa yang hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi dibagi dua. Ada yang haram namun sah. Ada yang haram dan enggak sah. Contoh puasa yang haram namun sah. Puasa apa? Puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suami. Si ibu puasa hari Senin, suaminya enggak tahu, maka haram puasanya. Sah enggak? Sah. Jadi ibu-ibu kalau mau puasa sunnah ngomong dulu sama suami. Pak Ustadz, suami saya udah di kuburan. Nggak usah itu mah. Itu mah namanya udah meninggal, ya. Jadi para wanita kalau ingin melaksanakan puasa sunnah, izin dulu sama suami. Apakah setiap pengen puasa sunnah harus izin? Atau boleh hanya sekali aja kita izin? Maksudnya gimana? Misal ada orang baru bangun rumah tangga, ya. Selesai akad nikah ngomong sama suaminya, "Pak, dulu kemarin aku masih gadis sebelum dipersunting olehmu, aku ini rajin puasa Senin, Kemis. Ya. Sekarang boleh nggak kalau selama aku menjadi istrimu setiap hari Senin dan hari Kemis aku puasa?" Kalau suaminya bilang, "Ya boleh." Berarti puasa ibu tanpa ngomong lagi sah dan dapat pahala sunnah. Dengan catatan kalau suami nyuruh batal di siang hari, batalin. Suami nyuruh batal di siang hari,
batalin. Kalau suaminya bilang, udah mah kalau mau ngomong, mau minta izin nanti aja, kalau mau puasa ngomong, mau puasa ngomong, ya berarti udah setiap dia berpuasa, pengen puasa, maka dia harus minta izin terlebih dahulu. Ada puasa yang haram dan enggak sah. Nah ini dia. Apa puasa yang haram dan enggak sah? Satu, puasa di setengah kedua bulan Sya'ban. Setengah kedua bulan Sya'ban. Dimulai dari tanggal berapa? Dimulai dari tanggal 16. Tapi dengan catatan puasanya ini bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib maka harus segera dilunasin. Jadi yang pada punya utang puasa, kalau udah lewat dari setengah Sya'ban tetap dia wajib puasa. Karena itu puasa qadha. Yang nggak boleh yang mana? Yang puasa sunnah. Yang puasa sunnah nggak boleh dikerjakan di setengah kedua bulan Sya'ban. Kecuali, nah ada kecualinya nih. Berarti ini larangannya nggak mutlak. Kecuali Anda punya wirid. Wirid apa? Kebiasaan. Saya udah biasa Ustaz puasa Daud. Ya, hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa, besoknya lagi enggak. Apakah tetap haram puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban? Kalau dia sudah terbiasa melakukan puasa tersebut, udah jadi amalannya, maka enggak masalah, enggak diharamkan. Boleh dia melaksanakan puasa Daud tersebut. Atau dia puasa Senin, Kemis, udah jadi wirid dia tuh, ya, udah jadi wirid dia. Senin, Kemis enggak pernah dia tinggalin. Maka kalau hari Senin dan Kamis itu ada di setengah kedua dari bulan Sya'ban dan dia ingin melaksanakan puasa, tetap sah puasanya. Ya, enggak haram, tidak diharamkan. Itu syarat yang pertama, dia punya wirid. Atau tadi syarat yang kedua puasa qadha. Atau yang ketiga, kalau Anda gabung dengan tanggal sebelum tanggal 16. Misal tanggal 15 Anda puasa sunnah. Misal puasa Ayyamul Bid. Ya, hari ini hari Jumat saya mau puasa Ayyamul Bid tanggal 13. Mana hidangannya nikmat bener. Udah sahur tadi di rumah, nyampe di sini ngelihat hidangannya mantep, batal Mulain lagi kapan? Hari Sabtu Hari Sabtu dia puasa. Ada yang traktir ke Haji Kokom. Waduh, dibatalin sayang. Mana jarang makan di sini mah. Iya enggak? Akhirnya dia batalin. Nah, hari Minggu puasa lagi. Kebetulan nggak ada yang ngajak makan. Karena yang kemarin ngajak makan kesel, diajak makan makannya banyak. Ya. Hari Minggu dia puasa tuh tanggal 15. Kalau dia pengen puasa di tanggal 16 boleh. Kenapa? Karena sudah dia gabungkan dengan setengah pertama di bulan Sya'ban. Jadi maksud dari idan tasofa Sya'banu fala tasumu hatta Ramadan itu kalau memang dia mulainya di tanggal 16. Kalau mulainya di tanggal 15 boleh puasa di tanggal 16. Udah puasa di tanggal 16, mau puasa di tanggal 17, boleh nggak? Boleh. Tanggal 18 dia pengen puasa karena 17-nya udah puasa, boleh nggak? Boleh. Tanggal 19 pengen puasa, inget Pak Haji Haidir hajatan nih. Kulinernya banyak nih, hidangannya banyak nih, dari seluruh Nusantara didatengin nih. Sayang kan, ya nggak? Kondangan cepe masa nggak makan? Akhirnya tanggal 19 Sya'ban nggak puasa. Nah, kalau dia udah jebol sehari, berarti berikutnya dia haram berpuasa. Tanggal 19 dia jebol, nggak puasa. Berarti tanggal 20 sampai selesai Sya'ban diharamkan untuk berpuasa. Paham Pak ya? Jadi ini yang dimaksud dari idan tasofa Sya'banu
fala tasumu hatta Ramadan. Gitu maknanya. Jadi nggak serta-merta kita baca hadis kayak begini tanpa ngelihat penjelasan para ulama, terus kemudian haram puasa setengah kedua bulan Sya'ban, hadisnya gini. Ntar dulu, setiap hadis Nabi itu ada penjelasannya. Terus kapan lagi puasa yang haram? Yaumus Syak, tanggal 30 Sya'ban. Ya, kenapa haram? Karena puasa di hari tersebut ada ihtimal, ada kemungkinan itu hari sebetulnya udah masuk Ramadan. Ya. Karena 30 itu kan disebabkan gara-gara hilal tanggal 29 enggak terlihat. Sebetulnya zaman dulu nentuin Ramadan itu simple. Karena Nabi bilangnya juga simple. Nabi bilang apa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena ngelihat si hilal dan lebaranlah kalian karena ngelihat si hilal. Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata thalathin. Kalau seandainya bulannya nggak kelihatan gara-gara misalkan ada awan, gara-gara mendung, gara-gara misalkan lagi karhut lah, kebakaran hutan liar, ya, terus banyak asap, dilihat dengan mata telanjang hilal nggak kelihatan, ya udah, berarti Sya'bannya 30. Ya, cuman sekarang masya Allah, banyak proses untuk sidang itsbat. Ya, sebetulnya kalau udah misalkan nggak kelihatan nih hilalnya nih, gara-gara misalkan mendung, yaudah berarti Sya'ban 30. Ternyata hilal udah ada, cuman nggak kelihatan aja gara-gara mendung. Nah, maka pada saat itu sebetulnya dia sudah masuk Ramadan, tapi kita masih dikatakan dalam bulan Sya'ban karena memang hilalnya terhalang untuk dilihat. Sebetulnya syarat ngelihat hilal itu cukup dengan mata telanjang, ya, maksudnya tanpa alat, ya. Tapi usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang dalam hal ini kita mesti patuhi, ya, kita mesti patuhi, kita mesti ikuti kalau mereka punya metode seperti misalkan ru'yatul hilal dengan alat-alat yang canggih. Terus kapan lagi haram puasa? Tanggal 1 Syawal. Ya, itu namanya yaumut ta'amin wa syurbin. Tanggal 1 Syawal emang wayaknya makan dan minum. Jangan mentang-mentang kebangetan rajin, masya Allah, sampai tanggal 1 Syawal puasa. Giliran Ramadannya kagak. Ramadan dia tinggal, 1 Syawal minta puasa. Terus kapan lagi diharamkan? Tanggal 10 Dzul Hijjah, hari raya Idul Adha, dan setelahnya 3 hari dari hari tasyrik. Taib, ini sekelumit tentang apa yang akan kita hadapi di bulan suci Ramadan. Bil khusus dengan keistimewaan bulan Sya'ban, ada satu malam yang amat sangat istimewa. Malam apa itu? Malam nisfu kita nyebutnya. Nisfu itu artinya setengah. Insya Allah malam nisfu itu kapan dihitungnya? Tanggal 15. Ya, masuknya tanggal 15. Kalau udah tanggal 15, mulainya dari kapan? Dari maghrib. Karena yang namanya bulan Hijriyah dihitungnya sejak masuk waktu maghrib. Nah, keistimewaan nisfu Sya'ban ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dengan sanad mereka kepada Sayyidina Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala ngelongok hamba-hambanya. Maksudnya ngelongok gimana? Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ngeliatin kita setiap saat. Tapi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban ini adalah sesuatu yang istimewa. Ya. Kayak misalkan orang sering ngelongok ke rumah kita. Tetangga kita ngelongok kita mulu, ngeliatin kita mulu, ya, perhatian sama kita. Tapi kan enggak setiap hari dia ngelongok kita, setiap hari bawa sesuatu, enggak. Dia habis pulang kampung, bebawaan kita dilongok, nah baru tuh. Ya. Nah jadi malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memandang seluruh makhluknya, diperhatikan seluruh makhluknya. Bukan berarti di bulan lain atau di waktu lain nggak diperhatikan, tapi ini ada perhatian khusus. Apa perhatian khusus tersebut? Karena Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kecuali satu orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik? Yang menyekutukan Allah. Bagaimana menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah itu adalah orang yang meyakini ada sifat ketuhanan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang datang ke dukun, yang datang ke tukang santet, tukang teluh. Nah ini atau pelakunya ini nggak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musyahin. Siapa itu musyahin? Yang enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang munafik, yang kerjaannya memecah belah umat, yang kerjaannya memecah belah tetangga, yang kerjaannya memecah belah warga. Berarti kalau begitu tukang perabotan dong. Kan tukang perabotan namanya tukang pecah belah, bukan pecah belah perabotan, bukan. Ya. Tapi ini adalah orang yang kerjaannya memprovokasi dan memecah belah umat. Ini hati-hati. Kalau dia nggak mohon ampunan Allah sebelum malam nisfu Sya'ban, maka di malam nisfu Sya'ban dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan kita biarkan diri kita menjelang nisfu Sya'ban masih ada dengki sama orang lain. Buang jauh-jauh, buang jauh-jauh. Dalam riwayat yang lain, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sayyidatina Aisyah, kata baginda Nabi, atani Jibril alaihi salam, aku didatengin sama malaikat Jibril. Lalu Jibril bicara kepadaku, hadihi lailatun nisfi min Sya'ban, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Insyaallah luar biasa Nabi, malam nisfu Sya'ban didatengin malaikat Jibril. Kita besok malam nisfu Sya'ban didatengin siapa nih? Mudah-mudahan didatengin ampunan Allah. Walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Dan Allah Subhanahu wa taala ngasih kuota jatah ampunan kepada hamba-hambanya pada malam tersebut sejumlah helaian rambut yang ada pada domba-domba suku Kalb. Jadi di Arab itu ada satu suku namanya suku Kalb. Bukan kalbun anjing, bukan. Kalb ini nama suku. Yang mana suku ini terkenal sebagai suku yang punya kemampuan yang hebat dalam budidaya kambing. Ini tinggalnya bukan di Garut.
di Arab. Kalau di Garut domba. Nah ini suku Kaleb itu adalah suku yang kambingnya itu banyak, sehingga mereka sangat terkenal. Nah jatah yang Allah berikan kepada hambanya, jatah ampunan yang Allah berikan kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban itu sejumlah bulu-bulu yang ada pada domba-domba suku Kaleb. Kalau satu kambing, satu domba, bulunya ada berapa helai, Pak? Udah nggak bisa ngitung ya kita. Sekarang seluruh domba yang ada pada suku Kaleb semuanya punya bulu, jumlah itulah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sangat luar biasa diobral ampunan Allah olehnya. Kecuali ya, wala yandurullahu fiha ila musyrikin wala ila musyahin. Allah Subhanahu wa ta'ala kagak mau memberikan pandangan ampunannya kepada orang musyrik dan kepada provokator. Kepada siapa lagi? Wala ila qati'i rahimin. Juga Allah enggak mau ngasih ampunan kepada orang yang pada saat itu memutus tali silaturahim. Jadi sebelum kita masuk nisfu Sya'ban, udah jangan marah sama siapapun. Ada orang kerjanya ngeselin kita banget, kita maafin aja udah. Ya, kita maafin. Ya. Wala ila musbilin. Nah, malam nisfu Sya'ban Allah enggak mau ngasih ampunan kepada orang yang nyengserin pakaiannya melewati mata kaki. Laki-laki ini, ya, pakaiannya nyengser melewati mata kaki. Yang dia lakukan hal tersebut dengan khuyala, dengan dasar kesombongan, ya, maka sebetulnya disunnahkan untuk kita berpakaian ini yang kaum laki-laki diangkat di atas mata kaki. Walaupun ya, ngangkat pakaian di atas mata kaki ini bukan jaminan satu-satunya untuk masuk surga, enggak. Ya, masih banyak amalan yang lain. Kita juga kalau ngamalin amalan ibadah tapi dasarnya sombong, sama aja enggak manfaat ibadahnya. Oh, saya ngangkat sarung saya di atas mata kaki, saya udah jadi ahli surga. Terus sombong, enggak manfaat. Oh, saya sholat berjamaah, terus sombong dengan jamaah saya, enggak manfaat. Ya, rubba maksiatin awrathat dullan wan kisara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara, kata Imam Ibnu Athaillah. Orang maksiat, gara-gara maksiat tersebut dia nyesel, terus minta ampun kepada Allah, itu lebih baik daripada orang ahli ibadah tapi kemudian sombong dengan ibadahnya. Nah jadi maka dari itu kita juga harus sportif. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat juga mengatakan demikian. Maka kalau ada orang yang ngangkat celananya atau sarungnya di atas mata kaki, jangan kita katain, karena ngatain mereka sama aja ngatain sunnah Nabi. Hati-hati. Ada rombongan RCTI lewat, rombongan celana tinggi, gak usah dikatain. Ada kaum cingkrang, gak usah, jangan. Ya, sebagaimana yang ngangkat sarung dan celananya di atas mata kaki, juga jangan memvonis orang yang bajunya atau celananya di bawah mata kaki udah pasti ahli neraka, ahli bid'ah, juga jangan. Ya, karena yang dilarang sama baginda Nabi nurunin sarung di bawah mata kaki itu jika dilakukan atas dasar kesombongan. Ya, kalau nggak sombong ya nggak masalah. Ya, namun para masyayikh kita bilang kalau memang nurunin pakaian di bawah mata kaki itu adalah ciri kesombongan, maka sebaiknya kita hindari. Berarti kita angkat. Ya, makanya guru-guru kita yang maulidan, yang tahlilan, yang haulan, yang hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Kutubus Sitt, sama. Mereka baju gamisnya, sarungnya, celananya diangkat di atas mata kaki, nggak nyengser.
Pernah satu ketika Sayyidina Habib Umar dikasih jubah sama orang, dipakai Jabar Khotir, cuman pada saat itu jubahnya agak nyengser di bawah mata kaki, dipakai sekali terus taruh kantor diganti, ya. Wala ila aqin liwalidayh. Nah, juga Allah nggak akan memberikan ampunan kepada anak yang durhaka sama kedua orang tuanya. Hati-hati, sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, datengin orang tua, minta maaf, ya, minta ampunan, minta doa, terutama yang orang tuanya masih hidup, terutama yang orang tuanya masih hidup. Maafin, kita nggak pernah ngajak emak jalan-jalan. Dulu lagi kita kecil, emak kalau jalan-jalan selalu ngajak kita. Sekarang giliran kita gede, udah nikah, kita kalau jalan-jalan cuman sama anak bini doang, emak kita kagak ajak. Minta maaf, bawain. Nggak usah banyak-banyak, orang tua mah kita bawa bebawaan juga, walaupun dikit girang. Walaupun bebawaan kita dikit, asal ikhlas girang. Datang kita ke rumah orang tua kita, bawa beras 2 karung. Minyak goreng 10 liter, ya enggak? Girang enggak, Bu? Lepugu, minyak 10 liter sama beras 2 karung. Gimana kagak girang? Ya, jadi datengin orang tua kita, minta maaf sama bapak, minta maaf sama emak, terutama yang masih ada. Tapi bukan minta maaf habis itu ntar durhaka lagi, bangor lagi, jangan. Ya, orang tua harus kita utamakan, ya. Seringkali kita kadang-kadang terutama pasangan-pasangan muda, ya, yang seumuran saya nih, pasangan-pasangan muda itu kadang kita sedih, ya, kalau ngeliat gaya hidup mereka, jalan-jalan orang tuanya nggak pernah diajak, cuman ngajak anak sama bininya doang. Padahal dulu lagi dia kecil, kalau emaknya ada jalan-jalan diajak sama siapa, anak tuh pasti diajak. Ya, apa ruginya kita ngajak orang tua? Apa ruginya kita ngajak orang tua? Jadi bahagiakan orang tua kita. Kecuali kalau emang orang tuanya nggak mau, mak ngikut yuk, mbak, yuk kita ajak kemana? Ke Lembang. Waduh, tong, gue mah di Lembang, kedinginan. Daripada ntar nyampe sono ngeribedin, udah kita mah nggak mau ngikut. Nggak apa-apa dah kalau itu mah, ya. Tapi jangan terus jalan-jalannya ke Lembang mulu, biar baba mamanya nggak ngikut-ngikut. Iya, udah besok kita ke Lembang lagi aja yuk, biar baba mama nggak ngikut. Kan cuma kedinginan ini, kalau nyampe sono beku. Ya jangan, kali-kali diajak yang ke pantai. Bah, ini mah kita ngajaknya ke Anyer, ke Anyer. Ayo ngikut. Ya dah, kalau ke Anyer mah kita ngikut dah. Kagak dingin kan kalau di Anyer mah kagak dingin. Ada bawa pancingan tong, bawa pancingan. Iya, Mbak, kita sediain. Sama lumut-lumutnya kita bawain, gitu. anak soleh namanya, ya. Jadi bakti sama orang tua ini, ta'zim kepada orang tua itu pahalanya luar biasa. Satu ketika Sidi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar yang dulu kitabnya kita baca, Hakadha Falnadu Ilal Islam, di Masjid Ar-Rayyan, itu ketika beliau sudah jadi guru besar dan sudah diundang seminar bukan hanya di dalam negeri di Suriah, tapi sudah diundang ke Eropa, ke Amerika. Satu ketika beliau diundang sama di sebuah acara yang sangat prestisius. Tapi pada saat itu beliau hanya jadi pembicara di siang hari, ya. Nah, karena yang beliau sampaikan ini menarik peminat, menarik para hadirin, sehingga ditawarkan oleh panitia untuk ngasih muhadharah, ngasih seminar lagi besok hari. Maka malam ini harus nginep. Apa jawaban beliau? Saya izin dulu sama Walid, saya izin dulu sama ayah saya, izin dulu sama ayah saya, karena saya bilang sama ayah itu kesini bukan nginep, cuman pulang hari. Telepon sama ayahnya, ya, Walid minta izin, ini panitia minta kita bikin seminar lagi besok hari. Kata abahnya apa? Enggak, pulang sekarang. Pulang. Anak zaman sekarang bertindak kayak begitu gengsi, merasa cemen, merasa cengeng. Anak baba, anak emak.
Lah terus kalau bukan anak baba, anak mana? Apa anak haram? Apa anak curut? Jangan gengsi, wahai anak muda. Ya, kita takzim kepada orang. Kita lagi jalan kumpul sama temen, ibu nelpon, angkat. Temen ngatain, dasar anak manja, anak mama. Lah emang anak mama? Masa anak mama hente? Lah kalau anak mama ente berarti bapaknya selingkuh sama mama ente. Emang anak mama anak. Ya, gitu. Jadi ini adalah pahala yang luar biasa. Maka sebelum kita masuk nisfu Sya'ban nih, kita masih ada punya hari Jumat nih. Ya, besok ada hari Sabtu nih. Yang masih punya orang tua, kalau orang tuanya dekat silaturahmin. Kalau orang tuanya jauh ya sekarang alhamdulillah ada video call. Misalkan Bapak punya orang tua adanya di Jawa Timur atau adanya di Sulawesi, video call. Mohon maaf lahir batin, besok mau malam nisfu Sya'ban. Mohon maaf kalau selama ini ada perkataan saya yang mungkin nyakitin, ada perintah mama dan bapak yang mungkin saya kagak kerjain, ada hal-hal yang selama ini sebagai seorang anak saya banyak Alfa, banyak Indomaret. Banyak Alfa, banyak kekurangan, mohon dimaafin. Demikian, kalau seandainya ini kita lakukan, insya Allah yakin bahwa malam nisfu Sya'ban akan menjadi malam yang berkah bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekilas yang mesti kita persiapkan di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada